Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 8. Kali ini kami akan membawakan materi dasar-dasar membaca dan menulis dengan 3 submateri. Yang pertama keterbacaan, kedua teknik uji rumpang, dan yang ketiga kecepatan efektif membaca. Langsung saja, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian keterbacaan. Secara umum, keterbacaan adalah kemudahan untuk membaca dan memahami suatu teks atau naskah. Kemudahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti panjang kalimat, pilihan kata, dan tata letak. Pengertian keterbacaan menurut para ahli. Menurut Harja Sujana Mulyati dan Nurhayatin, pengertian keterbacaan sebagai berikut. Keterbacaan merupakan pengukuran tingkat kesulitan sebuah buku atau wacana secara objektif. Tingkat keterbacaan itu biasanya dinyatakan dalam peringkat kelas. Dengan demikian, setelah mengukur tingkat kesulitan sebuah wacana, orang dapat mengetahui kecocokan materi bacaan untuk peringkat kelas tertentu. Peringkat 6, peringkat 4, peringkat 2, dan sebagainya. Keterbacaan materi pelajaran harus menjadi perhatian utama para guru, sebab siswa diharapkan menyerap informasi dan mengembangkan keterampilan-keterampilan baru dengan jalan membaca. Menurut Muslih, menyatakan bahwa keterbacaan adalah tingkat kemudahan suatu tulisan untuk dipahami maksudnya. Menurutnya, keterbacaan berkaitan dengan pemahaman. Bacaan yang memenuhi kesesuaian keterbacaan ialah bacaan yang dapat dipahami oleh pembaca. Bacaan yang tidak bisa atau sulit dipahami pembaca merupakan bacaan yang tidak memenuhi kesesuaian keterbacaan. Bacaan yang terlalu mudah dipahami pembaca juga merupakan bacaan yang tidak memenuhi kesesuaian keterbacaan. Pengertian keterbacaan menurut kelompok kami. Keterbacaan yaitu pandangan mengenai sukar atau mudahnya suatu bahan bacaan dalam upaya membaca atau memahami isi dari teks bacaan. Jadi kesimpulannya yaitu keterbacaan merupakan alih bahasa dari readability yang merupakan turunan dari readable, artinya dapat dibaca atau terbaca. Keterbacaan berkaitan dengan kemudahan suatu teks untuk dibaca. Suatu teks dikatakan berketerbacaan tinggi apabila mudah dipahami. Sebaliknya, teks dikatakan berketerbacaan rendah apabila sulit dipahami. Tingkat keterbacaan dapat diartikan sebagai tingkat kesulitan atau kemudahan wacana. Tingkat keterbacaan biasanya dinyatakan dalam bentuk peringkat kelas. Oleh karena itu, setelah melakukan pengukuran keterbacaan sebuah wacana, seorang guru akan dapat mengetahui kecocokan materi bacaan tersebut yang dapat digunakan untuk peringkat kelas tertentu. Formula keterbacaan. Yang pertama, grafik Fry. Grafik ini diciptakan oleh Edward Fry. Grafik keterbukaan yang diperkenalkan Fry merupakan formula yang relatif baru dan mulai diperkenalkan pada tahun 1977. Akan tetapi grafik Fry sebenarnya dibuat pada tahun 1968. Grafik Fry digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Grafik ini mendasarkan pengukurannya pada dua faktor, yaitu panjang pendeknya kata dan tingkat kesulitan kata yang tercermin oleh banyak sedikitnya jumlah suku kata yang membentuk setiap kata dalam wacana. Grafik Fry. Implementasi grafik Fry. Langkah-langkah penggunaan grafik Fry adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah penggalan wacana yang representatif yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Yang kedua, hitunglah sampai 100 kata dari wacana yang dipilih untuk dijadikan sampel yang akan diukur tingkat keterbacaannya. Yang ketiga, hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata yang dijadikan sampel kemudian bulatkan. Yang keempat, hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel. Angka dan singkatan diperlukan sebagai satu kata dengan satu suku kata. Yang kelima, hasil menghitung pada langkah 3 dan 4 diplotkan ke dalam grafik Fry. Pertemuan antara baris vertikal dan baris horizontal menunjukkan tingkat kelas pembaca yang diprediksi dapat membaca bacaan yang diukur. Yang keenam, tingkat keterbacaan hasil pengukuran bersifat perkiraan. Penyimpangan mungkin terjadi, sehingga keterbacaan tidak hanya seperti hasil pengukuran, tetapi ditambah atau dikurangi satu peringkat. Yang kedua, grafik Rieger. Grafik Rieger diciptakan oleh Alton Ranger
Grafik ini diciptakan untuk mengatasi kelemahan grafik fry. Grafik fry sebenarnya hanya cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan bacaan yang terdapat pada bahasa Inggris. Untuk bacaan yang berbahasa Indonesia, grafik yang cocok untuk mengukur tingkat keterbacaan adalah grafik Rigor. Langkah-langkah penggunaan grafik Rigor adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung 100 buah perkataan dari wacana yang hendak diukur tingkat keterbacaannya itu sebagai sampel. Deretan angka tidak dipertimbangkan sebagai kata. Yang kedua, menghitung jumlah kalimat sampai pada per 10 terdekat. Yang ketiga, menghitung jumlah kata-kata sulit, yakni kata-kata yang dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. Kriteria tingkat kesulitan sebuah kata di sini didasari oleh panjang pendeknya kata, bukan oleh unsur semantisnya. Dan yang keempat adalah hasil yang diperoleh dari langkah 2 dan 3 itu dapat diplotkan ke dalam grafik Rigor untuk menentukan peringkat keterbacaan wacananya. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterbacaan suatu wacana dilihat dari panjang pendek kalimat dan tingkat kesulitan kata. Dewasa ini, untuk melihat keterbacaan suatu teks dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain grafik Fry dan grafik Rigor yang dianggap praktis dalam mengukur keterbacaan suatu bacaan teks. Teknik uji rumpang adalah sebuah teknik untuk melatih daya tangkap pembaca terhadap pesan penulis dengan cara menyajikan bacaan yang tidak utuh atau dirumpangkan, dan pembaca bertugas untuk mengisinya sehingga menjadi bacaan yang seperti semula. Menurut ahli Harja Sujana pada tahun 1997, teknik uji rumpang merupakan metode penangkapan pesan dari sumbernya, yaitu penulis atau pembicara, mengubah pola bahasa dengan jalan melesapkan bagian-bagiannya dan menyampaikan kepada si penerima, yaitu pembicara dan penyimak, sehingga mereka berupaya untuk menyempurnakan kembali pola-pola keseluruhan yang menghasilkan sejumlah unit-unit kerumpangan yang dapat dipertimbangkan. Menurut ahli Hittelman pada tahun 1979, teknik uji rumpang adalah sebuah teknik penghilangan kata-kata secara sistematis dari sebuah wacana, dan pembaca diharapkan dapat mengisi kata-kata yang hilang tersebut dengan kata-kata yang sesuai. Hittelman memandang teknik uji rumpang sebagai alat ukur untuk mengukur keterbacaan. Baik, setelah sebelumnya kami telah menguraikan apa itu teknik uji rumpang secara umum dan juga secara ahli, maka kali ini kelompok kami akan memaparkan teknik uji rumpang menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami, teknik uji rumpang adalah teknik menghilangkan sebuah kata yang terdapat pada bacaan, yang mana tujuannya agar pembaca dapat menyempurnakan kembali kata-kata yang telah dilesapkan tersebut. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dari pengertian teknik uji rumpang. Dari beberapa pengertian teknik uji rumpang yang telah kami jabarkan sebelumnya, baik secara umum, pendapat ahli, juga kelompok, dapat disimpulkan bahwa teknik uji rumpang adalah sebuah teknik penangkapan pesan yang ada dalam bacaan dengan cara menghilangkan sebagian kata secara sistematis untuk kemudian dapat disusun kembali menjadi sebuah pola kalimat yang sempurna. Lalu selanjutnya ada fungsi teknik uji rumpang. Menurut Harja Sujana dan Mulyati pada tahun 1997, teknik uji rumpang mempunyai dua fungsi utama, yakni sebagai alat ukur dan sebagai alat ajar. Yang pertama, teknik uji rumpang sebagai alat ukur. Sebagai alat ukur, teknik uji rumpang digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana. Suatu wacana dapat ditentukan tingkat kesukaran dan dapat diketahui kelayakan pemakaiannya oleh seseorang setelah melalui pengukuran dengan prosedur ini. Alat ukur teknik ini berupa wacana yang telah dirumpangkan atau telah dihilangkan sebagian katanya. Wacana tersebut diberikan terhadap seseorang yang akan diukur kemampuan untuk memahami sebuah bacaannya. Dan jika isiannya banyak yang salah, maka wacana tersebut artinya sulit. Jika isian betul semua, maka wacana tersebut termasuk dalam kategori wacana yang mudah. Dan jika isian yang benar hanya 6, 7, ataupun 8, wacana tersebut layak atau sesuai dengan tingkatan siswa yang sedang mengisi
uji tersebut. Teknik uji rumpang sebagai alat ajar. Dalam fungsinya sebagai alat ajar, penggunaan teknik ini dapat dipergunakan untuk melatih kemampuan dan keterampilan membaca siswa. Dalam kenyataannya, penggunaan teknik uji rumpang tidak selalu menuntut jawaban persis dari siswanya. Kata-kata yang bersinonim atau kata-kata yang dapat menggantikan kedudukan asli, baik ditinjau dari sudut makna atau struktur kalimatnya, dapat juga diterima sebagai jawaban yang benar. Hal tersebut biasanya dipergunakan dalam teknik pembelajaran yang dimasukkan untuk melatih keterampilan dan membaca siswa. Misalnya saat pelajaran membaca, wacana diberikan kepada siswa, kemudian siswa diminta untuk memahami wacana dan mengisi kata yang dihilangkan di dalam wacana. Saat pembelajaran menyimak, penyimak menyimak pembelajaran terlebih dahulu, baru kemudian mengisi kata rumpang yang ada pada wacana. Setelah wacana terisi, siswa mendiskusikan isian rumpang yang tepat. Lalu selanjutnya ada manfaat atau kegunaan teknik uji rumpang. Teknik uji rumpang secara khusus memiliki dua manfaat. Yang pertama, mengukur tingkat keterbacaan, dan yang kedua, melatih keterampilan membaca. Hal tersebut dikemukakan oleh Harjasudjana dan Mulyati pada tahun 1997. Teknik uji rumpang memiliki maksud berbeda atas kedua tujuannya. Mengukur tingkat keterbacaan berkaitan dengan wacana rumpang dan tingkatannya. Melatih keterampilan dan kemampuan baca berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai di dalam sebuah pembelajaran. Jika tujuannya melatih seseorang dalam kepekaan mengenal kosakata ataupun kata kerja, kata yang dirumpangkan dalam wacana adalah kata kerja. Selanjutnya ada kriteria pembuatan teknik uji rumpang. Wilson Taylor dalam Harjasudjana dan Mulyati tahun 1996 sebagai pengembang teknik ini mengusulkan sebuah prosedur yang baku untuk sebuah konstruksi wacana rumpang. Usulannya itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memilih suatu wacana yang relatif sempurna, yakni wacana yang tidak bergantung pada informasi selanjutnya, melakukan penghilangan atau pelesapan setiap kata ke N tanpa memperhatikan arti dan fungsi kata yang dihilangkan ataupun dilesapkan tersebut. Yang ketiga, mengganti bagian-bagian yang dihilangkan dengan tanda-tanda tertentu, misalnya dengan garis mendatar atau garis titik-titik. Lalu selanjutnya yang keempat, memberi salinan dari semua bagian yang direproduksi kepada siswa atau peserta tes. Lalu yang kelima, mengingatkan siswa untuk berusaha mengisi semua lesapan dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap sebuah wacana, memperhatikan konteks wacana atau memperhatikan kata-kata sisanya. Lalu yang terakhir, menyediakan waktu yang relatif cukup untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas pengisian teknik isian rumpang. Lalu dari pendapat tersebut, John Haskell menyempurnakan konstruksi tersebut dengan variasi sebagai berikut. Yang pertama, memilih suatu teks yang panjangnya lebih kurang 250 kata. Yang kedua, membiarkan kalimat pertama dan kalimat terakhir utuh. Yang ketiga, memulai penghilangan itu dari kalimat kedua, yakni pada setiap kata kelima, pengosongan ditandai dengan garis lurus mendatar yang panjangnya sama. Yang keempat, jika kebetulan kalimat kelima jatuh pada kata bilangan, janganlah melakukan penghilangan pada kata tersebut. Biarkan kata itu hadir secara utuh dan sebagai gantinya mulailah hitungan kelima pada kalimat yang berikutnya. Kecepatan efektif membaca atau yang disingkat KEM. Pengertian kecepatan efektif membaca secara umum merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Sedangkan berikut adalah pengertian kecepatan efektif membaca menurut para ahli. Menurut Harjasudjana dan Mulyati pada tahun 1987, kecepatan efektif membaca merupakan perpaduan dari kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca. Harjasudjana juga menyimpulkan bahwa kecepatan efektif membaca adalah kecepatan yang dicapai oleh pembaca berdasarkan rumus banyaknya jumlah kata dibagi panjangnya waktu yang diperlukan, diperbanyak dengan persentase skor yang diperoleh.
Pengertian kecepatan efektif membaca menurut kelompok kami ialah kemampuan membaca secara cepat dan tepat dengan tanpa mengabaikan pemahaman terhadap isi secara menyeluruh. Dari berbagai pengertian kecepatan efektif membaca yang telah kami ketahui, dapat disimpulkan bahwa KEM merupakan kecepatan membaca yang dicapai oleh pembaca yang melibatkan kemampuan motorik atau gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca secara cepat dan tepat, tanpa mengabaikan pemahaman terhadap isi secara menyeluruh. Kebiasaan buruk yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan membaca. Kebiasaan-kebiasaan dimaksud adalah yang pertama, membaca dengan vokalisasi. Selanjutnya, membaca dengan gerak bibir, membaca dengan gerakan kepala, membaca dengan menunjuk baris bacaan dengan jari, pena, atau alat lainnya. Selanjutnya, membaca dengan pengulangan-pengulangan kata, frase, atau kalimat. Membaca dengan subvokalisasi, dan yang terakhir adalah membaca kata demi kata. Cara menentukan kecepatan efektif membaca. Untuk menentukan KEM, seseorang diperlukan informasi mengenai rata-rata kecepatan baca dan presentasi pemahaman isi bacaan. Informasi tentang rata-rata kecepatan baca didapat dari jumlah kata yang dibaca dan waktu tempuh bacanya. Cara menghitung rata-rata kecepatan baca adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca, yang biasanya ditempuh dalam waktu 1 menit. Baik, paparan materi tadi menjadi penutup video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.